Ustadz, selayaknya kois, tidak ada manusia yang siap menghadapi kehilangan orang yang dicintai bahkan sebelum sempat memilikinya. Maka jika kehilangan itu sampai pada garis hidup kita, baik kehilangan orang tua, pasangan, guru maupun teman-teman terdekat, bagaimana cara kita supaya bijak menerima kehilangan tersebut, tidak menyalahkan takdir hingga kita sampai pada hikmah yang Allah maksudkan. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kehilangan, sesungguhnya Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak. Tapi kita tidak menyadarinya. Tahun 2019, tanggal 18 Maret, malam terakhir tausiah safari di bulan Maret 2019 di Pulau Madura, saya kehilangan ibu saya. Setelah 6 tahun berlalu, apa yang dikatakan ulama benar. Ketika kau kehilangan, diambil Allah orang tersayang, Allah mengganti lebih banyak dan lebih baik. Tapi yang hilang tetap tidak tergantikan. Kenapa? Karena kita terlalu memikirkan yang berlalu daripada yang akan datang. Maka coba kita robah sudut pandang kita, bahwa yang diambil Allah itu tidak seberapa, yang dia gantikan lebih banyak lagi. Kalau kita tetap hidup, kita bersama dengan yang kita sayang, dan di alam sana menunggu orang-orang yang pernah kita hilang dan mereka sedang menanti kita. Saya selalu melihat hidup begitu. Kalau saya hidup sekarang, saya dengan istri saya, dengan anak saya. Tapi kalau saya mati, ada ibu saya, ada ayah saya yang menantikan saya. Sehingga kita hanya berpindah jalan. Kalau ada adik-adik nanti pergi ke Mesir, kemanapun pergi, kehilangan, maka pesan Imam Syafi'i, safir, pergilah. Jangan tunda kepergianmu untuk meraih cita-cita beasiswa. Safir. Adapun yang hilang, tajid iwadan amman tufariquhu. Segala yang hilang itu akan diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini engkau punya kawan sahabat yang baik, nanti di Mesir, di Sudan, di Maroko akan bertemu juga dengan orang yang baik-baik. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan antara karyawan dengan direktur. Hubungan kita dengan Allah bukan antara guru dengan murid. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan husnuzan. Apapun yang dilakukan untuk kita, menurut kita tidak baik, kita marah, tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Adakah orang yang lebih baik daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam kandungan hilang ayahnya. Dituliskan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam Murid Barzanji yang selalu kita baca bulan Maulid. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Dalam kandungan meninggal ayahnya, lahir ke dunia meninggal ibunya, diasuh oleh kakek meninggal datuknya, diasuh oleh paman, pamannya juga meninggal. Istri yang selalu melindungi meninggal juga Khadijah di tahun yang sama, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Anaknya 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 3 meninggal ketika masih hidup. 6 bulan setelah itu barulah meninggal Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah juga meninggal dari Khadijah. Dari Maria Al-Qibtiyah lahir anak laki-laki namanya Ibrahim, meninggal usia 18 bulan. Apa yang diinginkan Allah dengan mengambil orang tersayang? Supaya hati kita hampa, kosong, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada istri, tidak ada anak. Yang ada hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada manusia, manusia akan binasa. Jangan berharap pada pohon kayu, pohon akan tumbang. Jangan berharap pada harta, harta akan sirna. Jangan berharap pada kuasa, kuasa akan berakhir di kantor KPK. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Langkahkan kaki, hayunkan tangan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa i'tasamtu billah, la haula wala quwata
illa billah. Kenapa Allah cabut orang-orang tempat kita curhat? Ayah tempat kita berbagi cerita, dia ambil. Ibu tempat kita bertukar pikiran, dia ambil. Supaya kita hanya bercerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cemburu melihat orang yang berbagi kasih hatinya kepada manusia. Datang malaikat maut bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana malakul maut. Bayangkan kalau ada orang salam besok pagi kita buka pintu. Man anta? Ana Israel. Madza turidu? Apa yang engkau mau wahai malakul maut? Apa kata jawab malaikat maut Israel? Uridu an aqbida ruhak. Aku mau mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu habibun habibahu? Adakah pencinta yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apa jawab malaikat maut? Hal khalilun yakhafu liqa'a khalilihi? Apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan mahabbah. Qul, katakan ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka apapun yang diambil Allah dari kita, kalau dasarnya adalah cinta, maka kita tidak akan marah. Tapi berkata-kata, menggerakkan lidah jauh lebih ringan. Ketika mengalaminya amat sangat berat. Siapa yang menyabarkan kita? Wasta'inu bis sabri wassalah. Satu lagi ada sahabat, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tegar ketika diuji Allah, diambil orang tersayang terkasih di antara kita. Wallahu a'lam bishawab.